Hey, buat kamu yang tiap hari main HP sampai malam, kamu sadar nggak sih? Kamu sekarang sedang memanfaatkan konsep fisika? Fisika, gravitasi maksudnya. Bukan, Terus apa dong? gelombang elektromagnetik itu loh. Masa kamu nggak sadar sih? Setiap hari kamu menggunakannya seperti internet, nonton TV, hingga menelpon. Itu semua menggunakan konsep fisika loh. Gelombang elektromagnetik atau biasa disingkat GEM adalah gelombang yang dapat merambat tanpa medium. Energi elektromagnetik merambat dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, yaitu panjang gelombang atau wavelength, frekuensi, amplitudo, dan juga kecepatan. Amplitudo itu adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Frekuensi adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Game ini nggak cuma ada satu loh, tapi ada beberapa jenis. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah gelombang elektromagnetik terpanjang dengan rentang frekuensi terendah dalam spektrum elektromagnetik. Panjang gelombang radio itu berkisar antara 0,3 hingga 600 meter dengan rentang frekuensi sekitar 5 kali 105 Hz sampai 109 Hz. Gelombang ini diradiasikan oleh muatan yang bergerak, dipercepat dan oleh osilasi muatan dalam rangkaian listrik, seperti pada rangkaian LC. Berdasarkan frekuensi dan kegunaannya, gelombang radio terbagi menjadi beberapa pita. Pita gelombang pendek berada pada frekuensi 500 kHz hingga 54 MHz. Di dalamnya terdapat pita radio AM, yaitu di frekuensi 530 kHz hingga 1710 kHz, yang berguna untuk menyalurkan sinyal radio AM. Selain itu, ada pula gelombang TV yang berada pada rentang 54 MHz hingga 1000 MHz. Di dalamnya terdapat gelombang radio FM, yaitu di frekuensi 88 MHz hingga 108 MHz. Gelombang ini memancarkan sinyal TV dan radio, sehingga sekarang kamu bisa menyaksikan TV dan mendengar radio. Yang kedua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro memiliki panjang gelombang yang lebih pendek dengan frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan gelombang radio. Gelombang mikro dihasilkan oleh tabung vakum daya tinggi, perangkat semikonduktor atau seperti transistor efek medan, dioda terowongan, dioda Gun, dan lain-lain. Rentang panjang gelombang mikro berada pada 10-3 meter hingga 0,3 meter. Dengan frekuensi yang berkisar dari 109 Hz hingga 3 kali 1011 Hz. Adapun manfaat gelombang mikro sebagai berikut. 1. Menjadi pemanas makanan atau microwave. 2. Memandu pendaratan pesawat. Dan ketiga, mendeteksi keberadaan suatu objek. Kemudian yang ketiga adalah sinar inframerah. Gelombang inframerah memiliki panjang gelombang yang lebih pendek, tetapi dengan frekuensi yang lebih tinggi dari gelombang mikro. Sinar inframerah dikenal juga sebagai gelombang panas. Panjangnya itu berkisar dari 8 kali 10 pangkat minus 7 meter hingga 10 pangkat minus 3 meter dengan frekuensi 3 kali 1011 Hz sampai 4 kali 1014 Hz loh. Sinar inframerah ini berguna untuk yang pertama, untuk terapi fisik, kemudian yang kedua, untuk topografi pemetaan sumber daya alam, dan yang ketiga digunakan pada mainan remote control. Yang selanjutnya adalah cahaya tampak. Cahaya tampak merupakan daerah spektrum elektromagnetik yang dapat dideteksi langsung oleh mata. Cahaya tampak yang disebut juga sebagai cahaya putih tersusun dari 7 warna yang berbeda. Ketujuh warna itu bisa kita lihat pada pelangi ketika cahaya matahari dibiaskan oleh rintik air. Dalam spektrum cahaya tampak, cahaya merah memiliki panjang gelombang terbesar, sementara ungu memiliki panjang gelombang yang terpendek. Untuk cahaya tampak memiliki kegunaan sebagai berikut. 1.
Sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Kedua, sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Ketiga, di bidang industri, sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Selanjutnya, yang kelima ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sekitar 380 nanometer hingga 10 nanometer. Rentang frekuensinya berkisar dari 8 kali 1014 Hz sampai 3 kali 1016 Hz. Radiasi ini diberi nama ultraviolet karena berkaitan dengan frekuensi yang lebih besar daripada frekuensi cahaya ungu pada spektrum cahaya tampak. Ada beberapa banyak fungsi dari sinar ultraviolet loh, seperti proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan, membunuh kuman penyakit, mensterilkan ruangan, dan juga memeriksa keaslian tanda tangan di dunia perbankan. Yang keenam ada sinar X. Sinar X merupakan salah satu spektrum gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang 10-13 meter hingga 10-8 meter. Frekuensinya berkisar dari 3 kali 1016 Hz hingga 3 kali 1019 Hz. Sinar X adalah jenis radiasi berenergi tinggi yang dapat dengan mudah menembus berbagai jenis materi. Sinar X bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut loh. 1. Memotret organ-organ dalam tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, memeriksa barang-barang di bandara. Selanjutnya yang terakhir ada sinar gamma. Jenis radiasi elektromagnetik yang terakhir ini adalah sinar gamma. Sinar gamma merupakan gelombang terpendek dengan frekuensi yang terbesar dibandingkan dengan gelombang elektromagnetik lainnya loh. Panjangnya itu berkisar antara 0,6 kali 10 pangkat min 14 meter hingga 10 pangkat min 10 meter. Sementara itu untuk frekuensinya berada pada 3 kali 108 Hz hingga 5 kali 1022 Hz. Sumber sinar gamma itu sendiri diperoleh dari reaksi nuklir dan radioaktivitas inti. Sinar gamma itu banyak dimanfaatkan untuk proses radioterapi dalam pengobatan kanker dan tumor loh. Nah, untuk lebih jelasnya lagi bagaimana perbandingan dari game ini, itu dapat kita lihat dari gambar berikut ini. Meskipun mempermudah setiap kegiatan sehari-hari, terlalu banyak terpapar gelombang elektromagnetik juga tidak baik loh. Tentu kamu tahu, pemanasan global diakibatkan bolongnya lapisan ozon yang melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet ini berbahaya bagi makhluk hidup di bawahnya loh. Pada manusia dapat menyebabkan kanker kulit. Selain itu, tanaman juga menjadi kerdil dan banyak alami kekeringan. Kalau kamu sering sakit kepala, pusing karena terlalu lama bermain HP, itu juga termasuk salah satu dampak negatif dari radiasi cahaya loh. Jika terlalu sering dibiasakan, itu akan menyebabkan hilangnya konsentrasi, perubahan pola tidur, pikun, hingga bisa menyebabkan kanker otak loh. Terapi yang menggunakan sinar gamma mempunyai efek samping kemandulan dan kerusakan sel-sel tertentu. Selain itu, bila kita terlalu dekat dengan pusat pemancar sinyal atau peralatan elektronik, itu dapat menyebabkan keluhan nyeri di bagian kepala, telinga, tenggorokan, dan juga beberapa bagian tubuh lainnya.